Welcome to Dark Trail ID. Strategi perang Israel yang paling kontroversial. Dalam sejarah panjang konflik di Timur Tengah, Israel telah menempati posisi unik sebagai negara kecil dengan kekuatan militer yang sangat besar dan strategi perang yang kerap kali memicu kontroversi internasional. Sebagai negara yang dikelilingi oleh musuh-musuhnya sejak kelahirannya pada tahun 1948, Israel mengembangkan strategi bertahan hidup yang tak hanya fokus pada kekuatan konvensional, tetapi juga mencakup operasi intelijen rahasia, penggunaan kekuatan secara preemptif, serta pendekatan militer yang berlandaskan prinsip deterrence, penangkalan. Namun, sejumlah strategi tersebut telah menuai kritik tajam dari komunitas internasional karena dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia, hukum perang, dan stabilitas regional. Tulisan ini akan membahas secara mendalam beberapa strategi perang paling kontroversial yang pernah diterapkan oleh Israel, termasuk penggunaan kekuatan militer terhadap wilayah sipil, operasi pembunuhan targeted assassination, doktrin Dahia, penggunaan blokade sebagai senjata ekonomi, serta peran Mossad dalam operasi rahasia lintas negara. Tujuannya adalah untuk memahami mengapa strategi-strategi ini dianggap efektif oleh pihak Israel, tetapi pada saat yang sama menuai kutukan dan debat etis dari dunia internasional. 1. Serangan preemptif. Doktrin menyerang lebih dulu. Salah satu strategi militer utama Israel sejak berdirinya adalah serangan preemptif, yakni menyerang lebih dahulu sebelum diserang. Strategi ini dianggap sah secara militer oleh Israel, terutama dalam konteks eksistensial. Salah satu contoh paling terkenal adalah Perang 6 Hari tahun 1967, di mana Israel melancarkan serangan udara mendadak ke pangkalan udara Mesir, Suriah, dan Yordania, menghancurkan sebagian besar angkatan udara mereka dalam hitungan jam. Israel kemudian menguasai jalur Gaza, tepi barat, dataran tinggi Golan, dan semenanjung Sinai. Meski strategi ini dianggap sebagai manuver bertahan hidup, banyak pengamat menyebutnya sebagai tindakan agresi yang memicu perluasan konflik dan pendudukan wilayah secara ilegal. Dewan Keamanan PBB mengecam pendudukan yang terjadi setelahnya, dan hingga kini status wilayah tersebut tetap menjadi sengketa besar dalam politik global. 2. Doktrin Dahia. Menghancurkan infrastruktur sipil sebagai strategi. Nama doktrin Dahia diambil dari distrik Dahia di Beirut Selatan, wilayah basis Hizbullah yang dibombardir habis-habisan oleh Israel dalam Perang Lebanon 2006. Doktrin ini menyatakan bahwa jika Israel diserang oleh kelompok militan yang bersembunyi di wilayah sipil, maka seluruh lingkungan sipil tersebut sah menjadi target serangan militer secara besar-besaran dengan tujuan menciptakan efek jera yang menghancurkan. Doktrin ini kemudian diterapkan dalam berbagai konflik, terutama di Gaza. Israel membenarkan serangan besar-besaran terhadap apartemen, fasilitas sipil, bahkan sekolah PBB dengan dalih bahwa Hamas menggunakan fasilitas tersebut sebagai pangkalan. Namun, organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menuduh Israel melanggar hukum humaniter internasional dan melakukan collective punishment, hukuman kolektif terhadap rakyat sipil. 3. Targeted assassination, pembunuhan terencana oleh negara. Sejak dekade 1970-an, Israel telah menggunakan strategi pembunuhan terencana terhadap tokoh musuh, terutama pimpinan kelompok militan atau ilmuwan yang dianggap mengancam eksistensi negara. Salah satu contoh ikonik adalah Operasi Wrath of God, di mana Mossad memburu dan membunuh individu yang terlibat dalam pembantaian atlet Israel di Olimpiade Munich 1972. Di era modern, Israel dituduh berada di balik serangkaian pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran, seperti Mohsen Fakhrizadeh pada tahun 2020. Walau Israel tidak mengonfirmasi secara resmi, dunia internasional menuding tindakan ini sebagai pelanggaran kedaulatan dan potensi pemicu konflik lebih besar.
Strategi ini menuai pujian dari sebagian kalangan Israel sebagai upaya pencegahan efektif, tetapi di sisi lain dikritik oleh dunia internasional sebagai taktik extrajudicial killing yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. 4. Blokade ekonomi atas Gaza. Perang dalam bentuk baru. Sejak Hamas mengambil alih jalur Gaza pada tahun 2007, Israel bersama Mesir memberlakukan blokade darat, laut, dan udara atas wilayah tersebut. Blokade ini, menurut Israel, bertujuan untuk mencegah penyelundupan senjata dan serangan roket. Namun, efek nyata dari strategi ini adalah kehancuran ekonomi total di Gaza, pengangguran ekstrem, krisis pangan dan obat-obatan, serta penderitaan jutaan warga sipil. PBB berulang kali menyebut blokade ini sebagai bentuk hukuman kolektif dan memperingatkan bahwa Gaza akan menjadi wilayah tidak layak huni dalam waktu dekat. Kendati begitu, Israel tetap mempertahankan blokade dengan argumen keamanan nasional, memperkuat pandangan bahwa perang tidak selalu dilakukan dengan senjata, tetapi juga melalui strategi pengepungan ekonomi. 5. Operasi Mossad, perang bayangan tanpa medan tempur. Mossad, Badan Intelijen Eksternal Israel, memainkan peran sangat penting dalam strategi perang yang tidak terlihat secara langsung. Dari operasi penculikan Adolf Eichmann di Argentina 1990, sabotase fasilitas nuklir Irak 1881, hingga infiltrasi dalam program nuklir Iran, Mossad dikenal sebagai tangan panjang Israel dalam perang intelijen global. Operasi-operasi ini sering melibatkan pelanggaran batas negara lain, penggunaan identitas palsu, bahkan penipuan diplomatik. Dalam banyak kasus, tindakan ini telah mempermalukan negara tuan rumah dan menciptakan ketegangan diplomatik. Namun, bagi Israel, strategi ini sangat penting untuk mencegah ancaman eksistensial yang dianggap tidak dapat ditangani secara konvensional. Serangan balasan tidak proporsional, strategi overwhelming force. Israel sering dituduh melakukan serangan balasan yang tidak proporsional, terutama saat merespons serangan roket dari Gaza atau aksi serangan individu. Contohnya, dalam konflik Gaza 2014, lebih dari 2.000 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah warga sipil. Sementara korban di pihak Israel berjumlah sekitar 70 orang, mayoritas tentara. Pola ini terus berulang di setiap eskalasi konflik dan dianggap sebagai bagian dari strategi, menunjukkan kekuatan superior agar musuh tidak berani menyerang lagi. Namun, banyak pihak menilai bahwa pendekatan ini justru memperparah permusuhan dan memperbesar lingkaran balas dendam yang tidak berkesudahan. 7. Penggunaan teknologi tinggi dalam perang. Dari Iron Dome hingga AI, Israel dikenal sebagai negara dengan kemajuan teknologi militer yang sangat pesat. Sistem Iron Dome yang mampu menembak jatuh roket dari Gaza telah menjadi simbol pertahanan modern. Selain itu, penggunaan drone bersenjata, teknologi AI, dan cyber warfare telah memperluas medan tempur ke dunia maya. Namun, penggunaan teknologi ini juga membawa dampak kontroversial. Israel dituduh menggunakan teknologi pengawasan tinggi untuk memata-matai warga Palestina, termasuk melalui sistem pengenalan wajah, kontrol data, hingga penyadapan digital. Penggunaan teknologi tinggi dalam konteks penjajahan atau pendudukan menimbulkan pertanyaan etis besar dalam tata perang modern. Pemindahan populasi secara sistematis. Salah satu strategi paling dikritik dalam konflik Israel-Palestina adalah pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina dari rumah-rumah mereka di Yerusalem Timur dan tepi barat. Tindakan ini kerap didasarkan pada klaim hukum Israel atau proyek pemukiman Yahudi, tetapi secara luas dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Proyek pemukiman ini disertai dengan perlindungan militer penuh, bahkan menggunakan kekuatan terhadap warga sipil yang menolak dipindahkan. Dunia internasional menyebut tindakan ini sebagai apartheid teritorial, tetapi Israel berargumen bahwa mereka hanya menegakkan hukum domestik di wilayah yang mereka kuasai. Efektivitas versus etika.
Strategi perang Israel dari sisi keamanan nasional dan pertahanan terbukti efektif dalam melindungi eksistensi negara kecil yang dikepung oleh musuh. Namun, efektivitas itu seringkali berbanding terbalik dengan prinsip etika perang, hak asasi manusia, dan stabilitas jangka panjang. Strategi-strategi seperti pembunuhan terencana, blokade ekonomi, doktrin penghancuran total, serta operasi intelijen rahasia lintas negara mengundang pertanyaan besar. Apakah kemenangan militer sepadan dengan kehilangan legitimasi moral dan kemanusiaan? Selama konflik Israel-Palestina terus berlangsung tanpa penyelesaian adil dan damai, strategi-strategi perang yang kontroversial ini akan tetap menjadi bahan perdebatan. Dunia harus terus memantau, menekan, dan mendorong penyelesaian yang tidak hanya aman bagi Israel, tetapi juga adil bagi rakyat, Palestina, dan seluruh kawasan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.